Baik, perkenalkan saya Rojon dari SMA Negeri 1 Gresik. Nama saya Ana. Untuk hari ini kami akan mengadakan wawancara tentang bagaimana proses atau asal-usul dari kolak ayam. Dengan Bapak siapa? Saya Didi Wahyudi. Ya. Bapak Asli Gubernur. Oh ya. Untuk pertanyaan pertama, saya akan menanyakan bagaimana sejarah dan asal-usul kolak ayam di Desa Gunung. Sejarah kolak ayam itu tidak terlepas dari sejarah Giri Kedaton. Pada waktu itu Sunan Giri sudah meninggal, akhirnya diganti oleh putra beliau yang pertama, yaitu Sunan Dalem. Pada masa pemerintahan Sunan Dalem, Giri akan diserang oleh Kadipaten Malang Selatan. Untuk menghindari pertumpahan darah, akhirnya Sunan Dalem memilih untuk mengungsi ke daerah yang kita kenal sekarang adalah Gumeno. Pada waktu itu Gumeno masih dalam bentuk tanjakan. Pada masa Sunan Dalem selama beberapa bulan, cuma di sini nggak ada 1 tahun, itu beliau memerintahkan membangun masjid. Karena pada masa di sini tidak ada masjid, akhirnya beliau memerintahkan santri dan masyarakat di sini untuk membangun masjid yang kita kenal sekarang adalah Masjid Sunan Dalem. Pada saat pembangunan masjid dan sekitarnya itu sudah selesai, Sunan Dalem jatuh sakit. Karena beliau mencari obat ke mana-mana nggak ketemu, dengan berbagai tabib zaman dulu juga nggak juga sembuh. Akhirnya beliau sholat dan tidur dan bermimpi bertemu dengan ayahandanya Sunan Giri. Pada saat mimpi tersebut, beliau diminta untuk membuat masakan yang terdiri dari ayam, jinten, gula merah, santan kelapa untuk dimasak besok harinya. Akhirnya beliau pagi harinya meminta santrinya membawa bahan-bahan tersebut dan 1 ayam jago untuk dimasak. Pada waktu itu bertepatan dengan 22 Ramadan, dan di waktu berbuka di malam 23 Ramadan beliau memakan masakan tersebut. Akhirnya dengan hidayah Allah, akhirnya beliau bisa sembuh dengan masakan tersebut. Akhirnya setiap tahun beliau menitahkan untuk membuat masakan tersebut untuk warga sendiri. Akhirnya untuk melestarikan itu, warga di sini dan tentunya membuat masakan setiap tahun. Ya itu kan di malam 23 Ramadan, itu hijrinya yang kita. Jadi tiap puasa yang ke-22 atau malam 23 Ramadan. Untuk proses pembuatan kolak ayamnya yang autentik dari Desa Gunung itu bagaimana? Karena membuat kolak ayam ini sejak zaman Sunan Dalem sampai sekarang itu tidak menambah jenis bahan. Jadi ya bahannya tetap yaitu ayam kampung, jinten, gula merah, kelapa, bawang daun. Tidak ada tambahan sejak zaman dulu. Cuma yang ditambah adalah banyaknya kapasitas, karena semakin banyak masyarakat yang pingin menimba itu. Akhirnya dulu mungkin zaman Sunan Dalem waktu awal itu adalah cuma 1 ekor ayam. Sekarang kemarin terakhir itu hampir sekitar 250-an ayam tahun terakhir kemarin. Untuk makna atau simbolisme di balik kolak ayam bagi masyarakat di sini, Pak?
Ya pasti ada itu kebersamaan, gotong royong, sifat keagamaannya, sifat manut manut kepada pimpinan kiai ya. Untuk generasi muda sekarang apa banyak yang melestarikan tradisi tersebut? Jadi yang memasak itu mulai dari yang ikut memproses, yang bukan memasak. Kita itu juru masaknya memang biasanya sekitar 15 orang juru masak. Tapi yang menyiapkan bahan itu bisa sampai ratusan orang. Mulai dari anak SD sampai yang tua-tua ikut proses nyuir ayam, motong daun, nanti bumbutin ayam, itu banyak yang ikut terlibat. Cuma nanti yang diproses di dapur karena itu suhunya panas, bahannya berat dan membahayakan, itu makanya cuma sekitar 15-20 orang yang di dapur. Tapi prosesnya itu yang terlibat itu mungkin sekitar 200 orang bisa terlibat. Kalau yang di dapur itu kisaran umur berapa Pak? Kita semua yang masak di dapur pasti cowok, tidak ada ibu. Mulai zaman dulu sampai sekarang adalah laki-laki. Secara umurnya ya bervariasi, ada yang belum nikah, ada yang belum hidup. Jadi semuanya pasti isu. Untuk kola ayam dari Desa Gumena ini pernah dikenalkan pada daerah luar mungkin Pak? Secara kenal khusus tidak ya, tetapi hampir tiap tahun pasti diliput oleh TV-TV nasional. Tiap tahun pasti ada TV nasional, RCTI, TV One, Trans 7 dan lain-lain. Dan kemarin pada tahun 2019 proses selama 3 tahun, dan tahun 2019 ada sidang, saya sendiri yang ikut sidang di Jakarta, akhirnya mendapat warisan budaya tak benda dari Gresik. Setelah pertama di Gresik itu warisan budaya tak bendanya adalah nomor kurung, nomor 2 adalah kolak ayam. Dan kemarin yang terakhir mungkin ada okol dari menganti itu yang kemarin. Tapi yang nomor 2 kemarin adalah kolak ayam. Untuk pembuatan kolak ayam dari Desa Gumena ini berbeda atau istimewa dibandingkan dengan makanan khas daerah lain Pak? Di daerah Lamongan itu ada masakan yang namanya ya sama dengan sate. Tetapi bahan-bahannya ada di sana, situ ada empon-empon yang namanya ada garam dan lain-lain. Kalau di sini itu ya cuma bahan tadi, tidak ada tambahan bahan, dan prosesnya kayak tadi. Kalau proses dan itu ikonik sendiri, maka menjadi warisan budaya tak benda. Kalau dia itu ikonik, kalau dia itu bukan ikonik dan sendiri, tak akan dapat warisan budaya tak benda dari kementerian. Ada harapan untuk kedepannya mungkin generasi muda bisa meneruskan sampai akhir? Ya ini kan semakin ketertarikan warga di luar Gresik itu semakin baik. Dan tahun depan adalah kolak ayam yang ke-500, 5 abad. Makanya kita harapkan itu dengan yang ke-5 abad ini semakin banyak masyarakat yang terlibat, generasi-generasi muda yang terlibat, dan acara-acaranya tidak monoton acara-acara itu aja. Acara-acara khusus tambahan untuk menghidupkan acara sanjungan kolak ayam. Terima kasih Bapak untuk waktunya hari ini. Kami sangat berterima kasih. Semoga kedepannya kita bisa balik lagi ke sini. Ya, Pak ya, kolak ayam ya. Iya. Terima kasih.